Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel GKY Peak bersama saya di segmen Deep Dive Bible, tempat kita menyelami kedalaman firman Tuhan dengan cara yang santai namun tetap berakar pada kebenaran. Hari ini kita mau membedah satu kisah klasik yang pasti teman-teman sudah hafal di luar kepala, yaitu kisah Nabi Yunus. Kita semua tahu ceritanya, Tuhan suruh Yunus ke Niniwe, dia malah beli tiket kapal ke Tarsis. Dia kabur sejauh mungkin dari panggilan Tuhan. Tapi pernah tidak sih kalian lagi merenung, terus muncul pertanyaan menggelitik seperti ini? Kalau Tuhan itu maha tahu, dia pasti sudah tahu dong kalau Yunus bakal kabur, bahkan sebelum Tuhan kasih perintah itu. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan tetap pilih Yunus? Kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain saja, yang lebih taat, lebih siap mental, dan yang pasti tidak pakai acara kabur-kaburan? Teman-teman, ini pertanyaan yang menarik banget. Kalau kita pakai logika manusia atau logika bisnis, Tuhan itu terlihat seperti CEO yang salah rekrut pegawai. Buat apa merekrut orang yang kita tahu bakal resign atau kabur di hari pertama kerja? Kesannya buang-buang waktu dan tidak efisien kan? Tapi, disinilah indahnya teologi kita. Dan disinilah letak perbedaan cara kerja Tuhan dengan cara kerja manusia. Alasan pertama kenapa Tuhan tetap mengutus Yunus adalah karena Tuhan bukan sedang mencari tenaga kerja, tapi Tuhan sedang membangun relasi. Tuhan itu Bapa, bukan sekedar bos. Tuhan bisa saja kirim malaikat, atau bahkan bikin tulisan raksasa dari awan di langit supaya orang Niniwe bertobat tanpa bantuan manusia. Tapi Tuhan memilih memakai manusia yang tidak sempurna untuk bekerja sama dengan Dia. Alasan kedua, dan ini yang paling dalam, adalah karena misi Tuhan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, memang misi menyelamatkan kota Niniwe dari dosa. Tapi misi yang kedua, yang sering kita lupa, adalah misi Tuhan untuk menyelamatkan hati Yunus itu sendiri. Yunus itu seorang nabi, tapi hatinya bermasalah. Dia punya prasangka buruk, dia rasis, dan dia tidak punya kasih kepada bangsa lain. Dia benci setengah mati sama orang Niniwe. Kalau Tuhan pakai nabi lain yang lempeng-lempeng saja, mungkin Niniwe bertobat. Tapi hati Yunus tidak akan pernah dipulihkan. Tuhan mengizinkan Yunus kabur, Tuhan mengizinkan ada badai, dan Tuhan mengirim ikan besar bukan untuk menyiksa Yunus. Tapi itu adalah cara Tuhan, atau bisa dibilang sekolarnya Tuhan untuk menghancurkan keegoisan Yunus. Tuhan ingin mengajarkan Yunus bahwa keselamatan itu adalah hak prerogatif Tuhan, bukan maunya Yunus. Coba perhatikan betapa dahsyatnya kedaulatan Tuhan. Bahkan di dalam kegagalan Yunus pun, Tuhan tetap bekerja. Gara-gara Yunus kabur dan terjadi badai, para pelaut di kapal yang tadinya menyembah dewa-dewa lain, akhirnya jadi berdoa dan takut akan Tuhan pencipta langit dan laut. Jadi, apakah Tuhan tahu Yunus akan kabur? Pasti tahu. Tapi Tuhan merangkai kebebrotangan Yunus itu menjadi bagian dari rencana besarnya. Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan manusia tidak pernah bisa membatalkan rencana Tuhan. Kisah Yunus ini sebenarnya adalah cermin buat kita semua. Seringkali kita merasa kita ini orang baik, kita sudah pelayanan di gereja, tapi mungkin hati kita masih seperti Yunus, yang pilih-pilih kasih, keras kepala, atau merasa lebih suci dari orang lain. Jawaban kenapa Tuhan tetap mengutus Yunus adalah karena Tuhan itu Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang mengejar umatnya, atau pursuing grace. Dia tidak membuang Yunus saat Yunus gagal, sama seperti dia tidak membuang kamu saat kamu jatuh. Tuhan sabar memproses kita sampai karakter kita makin serupa dengan Kristus. Jadi teman-teman, kalau hari ini Tuhan sedang manggil kamu untuk melakukan sesuatu, entah itu melayani, mengampuni orang yang menyakiti kamu, atau meninggalkan dosa, jangan lari ya. Kemanapun kamu lari, kasih Tuhan akan tetap mengejar kamu. Ingat, Tuhan mengejar bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan dan memakai hidupmu lebih indah lagi. Semoga renungan di Deep Dive Bible kali ini memberkati dan menjawab rasa penasaran kalian. Kalau kalian diberkati dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel GKY Peak. Boleh juga loh bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian yang mungkin lagi main petak umpet sama Tuhan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.